Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Aprianto. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, dengan nomor NIM 0402211091 dari kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi mengenai penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada saat usianya 40 tahun 610 Masehi. Sejak saat itu Rasulullah mulai gencar berdakwah Islam. Mulanya dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Awalnya ia hanya mengajak saudara-saudara untuk memeluk Islam, kemudian merambah ke masyarakat Mekah secara luas. Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun atau 610 sampai 622 Masehi. Sementara di Madinah 10 tahun, total sekitar 23 tahun Rasulullah menyiarkan Islam ke seluruh. Puncak dakwanya adalah saat Fatu Makkah, di mana Rasulullah dan kaum muslim berhasil menaklukkan kota Mekah pada 11 Januari 630 Masehi atau sebelum Ramadan 8 Hijriah. Namun siapa sangka meski dilengkapi dengan mukjizat, dalil, dan tanda-tanda yang terang dari Allah, masih banyak orang yang menolak dakwah Rasulullah, bahkan menentangnya. Lalu sebetulnya apa yang menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah? Yang pertama, merujuk buku para penentang Muhammad SAW, setidaknya ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah. Pertama, pengaruh dan kekuasaan. Para kafir menolak dakwah Islam yang dibawa Rasulullah karena takut pengaruh dan kekuasaan yang memiliki akan hilang manakala menjadi pengikut Rasulullah. Di antaranya yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab, Ummu Jamil, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Haris bin Khais Al-Sahmi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua, ekonomi. Dan mereka khawatir jika memeluk agama Islam, ekonomi yang selama ini melekat pada mereka akan memudar. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi adalah salah satu dari mereka yang menentang dakwah Rasulullah karena motif ini. Yang ketiga, setia dengan agama nenek moyang. Para kafir tidak sudi dan tidak rela memeluk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar dan lebih baik adalah agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala. Yang keempat, yaitu iri, dengki, dan angkuh. Ada juga yang iri dan dengki kalau Rasulullah yang diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Menurutnya yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Musailimah Al-Khadzab adalah orang yang menyatakan hal demikian. Wahai Muhammad, jika kenabian nubuwah itu benar, tentu orang yang berhak mendapatkannya adalah aku, bukan engkau, sebab aku lebih tua dan lebih kaya dari dirimu, kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Begitu halnya dengan Amr bin Abd. Ia merasa tidak layak menjadi pengikut seorang yang usianya jauh lebih muda darinya. Ditambah Amr bin Abdul Wud adalah mantan seorang kesatria pada zaman jahiliyah. Pada saat Muhammad diangkat menjadi nabi, Amr bin Abdullah Wud berumur sekitar 100 tahun. Yang terakhir, yaitu tidak percaya ajaran Islam. Mereka menentang dakwah Rasulullah karena tidak percaya dengan ajaran Ubay bin Khalaf dan Al-As bin Wal. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Mungkin itu sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.